warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang brand positioning proses pada smartphone iPhone untuk memenuhi tugas UAS manajemen merek yang disusun oleh Muhammad Aldi Setiawan. Oke, lanjut saja. Step pertama, identify a relevant set of competitive product, yaitu ada Samsung, segmennya yaitu wanita maupun pria dari mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Targetnya yaitu wanita maupun pria yang peduli dengan smartphone berkualitas dengan brand value yang tinggi. Dan target market yaitu ada menengah ke bawah, itu ada seri M, dan menengah ke atas ada seri A, dan flagshipnya yang sekarang ini ada Samsung Galaxy S21 dan Note Ultra. Positioning pada Samsung yaitu memosisikan dirinya sebagai smartphone dengan kualitas dan IP68 yang tahan air, yang bisa diajak berenang dalam air dengan maksimal 1 jam. Yang kedua ada Vivo, segmennya yaitu wanita maupun pria dari mulai anak-anak dan remaja. Targetnya yaitu wanita maupun pria yang peduli dengan smartphone berkualitas dengan profesional kamera. Dan target marketnya yaitu menengah ke bawah ada seri Y, menengah ke atas ada seri V, dan flagshipnya ada seri X dan Vivo Apex. Dan positioning Vivo yaitu memosisikan dirinya sebagai smartphone dengan profesional kamera dan satu-satunya yang berkolaborasi dengan perusahaan Zeiss. Yang ketiga ada Oppo, segmennya yaitu wanita maupun pria dari mulai anak-anak, remaja, sampai dewasa. Targetnya yaitu wanita maupun pria yang peduli dengan smartphone berkualitas dengan kamera selfie X-Brand, dan target market yaitu ada menengah ke bawah ada seri A, menengah ke atas ada seri Reno, dan flagshipnya ada seri Fin X, dan yang terbaru ini ada Fin X Pro. Dan positioning Oppo yaitu memosisikan dirinya sebagai smartphone dengan kamera selfie low light dan hasilnya sangat terang pada minim cahaya. Yang keempat ada Xiaomi, segmennya yaitu wanita maupun pria dari mulai anak-anak sampai remaja. Targetnya yaitu wanita maupun pria remaja yang peduli dengan harga yang murah dengan spesifikasi yang tinggi. Dan target market yaitu menengah ke bawah ada seri Redmi, menengah ke atas ada seri Redmi Note, dan flagshipnya yang sekarang ada seri Mi dan Black Shark. Dan positioning Xiaomi yaitu memosisikan dirinya sebagai smartphone dengan performa yang tinggi dengan harga jual yang terjangkau untuk masyarakat. Step 2, identify determinan atribut. Pada produk iPhone A, dari desain produk iPhone dikenal memiliki desain yang khas dan elegan. Seperti dari bodinya, produk iPhone terbuat dari kaca dan berbeda dengan merek yang lainnya, seperti kebanyakan pada menggunakan polikarbonat dan plastik. B. Perangkat keras dan lunak produksi Apple dikenal paling canggih dan stabil karena jarang sekali adanya bug atau kerusakan pada softwarenya. C. Perangkatnya mudah digunakan, iOS dan Mac memiliki sifat yang mudah digunakan karena penggunaannya sangat simpel dan sederhana untuk mempermudahkan para pengguna. Pada produk Samsung A, Samsung kini semakin mengembangkan ekosistem seperti yang sekarang ini sangat banyak yang menjual seperti Galaxy Buds, seperti handset, terus Galaxy Watch, jam tangan kekinian. B. Bisa dipakai berbagai kalangan karena Samsung sangat banyak menciptakan smartphone baru seperti ada seri M, seri A, seri S, seri Note,
untuk mencapai beberapa sampai ke pelosok pasar. C. Teknologi One UI yang disukai pengguna, teknologi yang mengatur agar interface smartphone lebih menarik dan sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Yang ketiga ada Vivo. A. Hadir dengan berbagai inovasi seperti Vivo sekarang ini mengembangkan sidik jari di dalam layar dan kamera tersembunyi di dalam layar yang pesaingnya belum ada yang bisa membuat seperti itu. B. Umumnya memiliki desain yang menarik karena dari seri bawah sampai atas memiliki keunggulan masing-masing dan desain yang menarik dan berbeda dengan umumnya ponsel lainnya. C. Teknologi dual aging fast charging yang sangat dibutuhkan oleh pengguna, yang pengisiannya sangat cepat sekali, hanya 1 jam sudah bisa mengisi full baterai di kapasitas HP yang dayanya 4500 mAh. Selanjutnya ada Oppo. A. Terkenal dengan kamera selfie yang mempesona. Oppo sangat mengunggulkan kamera selfie untuk konsumennya karena sebagai bumerang dan keunggulan produk Vivo tersebut. B. Harga jual yang mudah turun karena produk Vivo banyak menggunakan atau salesnya diskon besar-besaran, seperti ada program baru atau kemunculan HP baru, maka HP sebelumnya akan didiskon sebesar 10% dari harga yang sebelumnya. Dan itu merupakan strategi untuk pemasaran juga. C. Punya service center yang sangat baik karena service center Oppo di Indonesia nomor 1 terbanyak di Indonesia. Berbeda dengan pesaing-pesaingnya, dan keunggulannya service center di Oppo yaitu perbaikan hanya membutuhkan 1/4 jam sudah jadi. Yang terakhir ada Xiaomi. A. Dari harga murah karena Xiaomi keunggulannya adalah dengan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. B. Xiaomi juga mempunyai Mi Fans dan dukungan komunitas yang kuat. C. Xiaomi juga menggunakan MIUI. Ini adalah firmware yang bisa dibilang sebagai OS yang berbasis Android. Sebagai keunggulannya produk Xiaomi. Step 3. Collect data about customer perception for brand in the competitive set. Ini adalah pertanyaan untuk menguji persepsi ke responden. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda pernah menggunakan atau mengetahui smartphone iPhone? Pertanyaan kedua, apakah kamu menggunakan merek smartphone secara bergantian atau selalu menggunakan brand atau merek yang sama sejak awal? Yang ketiga, apabila Anda memakai atau membeli smartphone, hal apa yang paling Anda pertimbangkan? Yang keempat, sebutkan smartphone apa saja yang pernah kamu pakai. Yang kelima, antara smartphone iPhone dengan smartphone brand merek lain, kamu memilih smartphone apa dan alasannya kenapa? Ini ada 5 sampel responden yang saya cari acak di kuesioner. Yang pertama ada sampel mahasiswa, yang kedua mahasiswa, yang ketiga ibu rumah tangga, yang keempat pekerja, dan yang kelima pengusaha. Step 4. Analysis the current position of product in the competitive set. Pada simbolik kuadran, saya menaruh produk iPhone dan Samsung karena sama-sama brandnya sudah sangat terkenal di mata masyarakat, seperti dari produk yang berkualitas dan untuk pemakai yang dengan gaya, dengan merek yang terkenal, brand, dan lain sebagainya. Utility kuadran saya menaruh pada produk smartphone
Vivo dan Oppo karena sama-sama mempersepsikan pelanggan dengan spesifikasi tingkat selfie yang tinggi, yang khususnya untuk selfie, dan merek baru, tidak seperti Samsung dan iPhone dengan merek yang sudah brand terkenal lama. Faksional kuadran ada brand merek Xiaomi yang mengunggulkan seperti spesifikasi yang tinggi, RAM yang besar, Android yang teratas, dan prosesor yang tinggi untuk menjangkau konsumen agar tertarik untuk merek brand Xiaomi. Step 5. Determine customer most preference combination of attribute. Dari 5 pertanyaan tersebut, hasil dari riset kuesioner yang dibagikan ke 30 responden, yaitu rata-rata mereka memilih atribut yang pertama pernah menggunakan iPhone, yang kedua menggunakan smartphone yang secara bergantian, yang ketiga dari memilih kualitas dan desain yang sangat bagus, yang keempat rata-rata iPhone dan Oppo yang digunakan, dan jawaban yang kelima yaitu memilih iPhone karena dari kualitas yang sangat bagus dan desain yang sangat bagus. Berikut ini adalah data hasil dari riset melalui kuesioner yang dibagikan ke 30 responden, yaitu rata-rata mereka memilih atribut smartphone yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Berikut ini adalah datanya. Dan berikut ini diagram dari tabel di atas meliputi jenis kelamin, pekerja, dan pertanyaan seputar persepsi konsumen nomor 1 sampai 5. Jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 58,1% dan didominasi perempuan sebanyak 41,9%. Dan pekerjaan rata-rata yang diisi adalah siswa atau mahasiswa. Dan pertanyaan pertama, apakah pernah menggunakan atau mengetahui produk smartphone iPhone? Rata-rata menjawab pernah menggunakan atau mengetahui sebanyak 90,3%. Yang kedua, apakah kamu menggunakan merek smartphone yang secara bergantian atau secara menggunakan brand atau merek yang sama sejak awal? Jawabannya selalu bergantian. Nomor 3, apabila Anda memakai atau membeli smartphone, hal apa yang paling Anda pertimbangkan? Yaitu didominasi sebanyak 54,8%, yaitu dari kualitas. Dan selanjutnya ada 16,1% yaitu dari performa dan desain smartphone. Selanjutnya sebutkan smartphone apa ya saja yang pernah kamu pakai. Rata-rata responden memakai iPhone dan Oppo. Ya, berikut ini adalah daftar tersebut yang saya bisa sampaikan. Step ke-6, consider fit of possible position with customer need and segment attributes. Yang pertama ada produk iPhone. iPhone merupakan smartphone yang memposisikan dirinya melalui atribut keunggulannya dengan iOS, dengan produk yang berkualitas, dengan performa yang tinggi yang sudah terkenal di masyarakat. Yang kedua ada Samsung. Samsung atribut utamanya adalah memposisikan dirinya sebagai brand dari Korea Selatan yang mempunyai kualitas, performa yang tinggi, yang mempunyai 3 kelas segmen, yaitu ada kelas segmen bawah, menengah, dan atas.
dan flagship. Yang ketiga ada Vivo. Vivo atribut utamanya adalah tidak jauh dengan positioning Oppo karena menggunakan selfie dengan keunggulan kamera yang bisa membuat efek beauty serta dalam minim cahaya. Dalam memotret bisa menghasilkan gambar yang terang. Namun sebagian konsumen lebih memilih Vivo karena dari segi harga yang agak terjangkau dibandingkan Oppo. Selanjutnya Oppo atribut utamanya adalah selfie experience dengan keunggulan kamera yang bisa memuat efek beauty serta dalam minim cahaya. Dalam memotret bisa menghasilkan gambar yang terang pada keadaan gelap. Dan yang terakhir ada Xiaomi. Atribut utamanya adalah memposisikan dirinya sebagai smartphone dengan performa dan spesifikasi yang tinggi dengan harga yang terjangkau serta membuat community Mi Fans Family yang lebih akrab dengan pecinta Xiaomi tersebut. Step 7. Read positioning statement of value proposition to get development of marketing strategy. iPhone merupakan smartphone yang memposisikan dirinya melalui atribut keunggulannya dengan produk yang mempunyai ciri khas tersendiri, mulai dari kualitas yang baik, desain yang mewah, dan berbasis iOS buatan Apple sendiri dengan performa yang tinggi. Dan value-nya yaitu value proposition dari iPhone adalah smartphone yang berkualitas dengan performa yang tinggi, yang produknya sudah terkenal dengan value kualitas terbaik di mata dunia. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata pengucapan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.